Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan di mata kuliah metode pengajaran. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya di pertemuan pertama kali ini kita mengenal dulu kontrak perkuliahan mata kuliah metode pengajaran. Nah, metode pengajaran yang Antuna ambil sebanyak 2 SKS, yang mana tiap SKS yang ideal setara dengan 160 menit kegiatan belajar per pekan per semester. Ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, yang mana 160 menit tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 50 menit pertama, 50 menit kedua, dan 60 menit yang terakhir. Untuk 50 menit pertama adalah untuk tatap muka. Itu idealnya. Jika offline maka tatap muka. Jika online maka bisa dalam bentuk video dan interaksi melalui e-learning yang sudah disediakan oleh kampus. Kemudian 50 menit selanjutnya adalah untuk tugas terstruktur seperti menyelesaikan pekerjaan rumah, menerjemahkan artikel, dan sebagainya. Sedangkan 60 menit terakhir adalah untuk tugas mandiri seperti membaca buku rujukan, untuk mengulang materi dan memperdalam materi, untuk mempersiapkan tugas dan sebagainya. Jadi kalau Antuna ambil 2 SKS metode pengajaran dikali 2 saja, jadi totalnya adalah 320 menit untuk mata kuliah metode pengajaran sebanyak 2 SKS. Dengan kata lain, Ana punya hak meminta waktu Antuna sebanyak 320 menit setiap pekannya untuk mata kuliah metode pengajaran ini. Untuk penilaian di mata kuliah metode pengajaran ini ada 5 bagian penilaian. Di antaranya diambil dari nilai kehadiran, diskusi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai ujian akhir semester. Mari kita bahas satu persatu supaya Antuna lebih ingat lagi ya. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran sebanyak 5%. Nilai kehadiran ditentukan dari aktifnya Antuna diskusi atau ketika Antuna mengumpulkan tugas di tiap pertemuan. Insya Allah akan ada tugas. Kemudian tools yang digunakan karena kita masih kuliah online, Antuna harus memiliki gadget dan kuota paket internet. Untuk kehadiran ini karena online, secara hukum asalnya Antuna dianggap hadir, kecuali Antuna ada uzur, kemudian tidak mengerjakan tugas, nah itu menyebabkan Antuna absen atau tidak hadir di ghaibah. Kalau misalnya Antuna mengerjakan tugas dalam waktu 1 pekan misalnya, itu dianggap hadir dan dianggap sudah menyimak materi. Kemudian dalam mata kuliah ini Antuna wajib untuk mencatat materi karena tidak ada buku modul, belum ada. Insya Allah segera direncanakan untuk dibuat. Wajib mencatat materi dan menyimak video yang sudah diberikan di e-learning. Karena mengambil
referensi dari berbagai macam referensi, tidak hanya satu buku. Silahkan jika Antuna ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap, Antuna cari buku yang memuat pembahasan yang ada di silabus yang akan disampaikan nanti. Tapi tidak wajib untuk memiliki modul, tapi wajib untuk mencatat. Kemudian diskusi. Diskusi ini dilakukan di forum diskusi di e-learning, di e-learning.sdiis.com. Diskusi nilainya 5%. Selain keaktifan, tapi juga dinilai dari segi afektif, yaitu bagaimana cara menyampaikan pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan saran, bagaimana cara menyampaikan kritikan. Termasuk juga ketika nanti setelah ujian tengah semester di pekan 9 atau 10, kita akan melakukan micro teaching, yaitu mengajar secara mikro, latihan mengajar. Tiap mahasiswi dipersilahkan untuk mengajar secara daring, secara online melalui media Zoom. Jadi silahkan mahasiswi lainnya yang tidak kebagian melakukan micro teaching pada hari itu, silahkan mengajukan saran kepada mahasiswi yang micro teaching pada pertemuan tersebut. Kemudian selanjutnya penilaian tugas. Untuk nilai tugas persentasenya adalah 15%. Tugas diambil dari nilai evaluasi harian. Selain itu ada juga membuat perangkat pembelajaran dan juga nilai dari micro teaching di Zoom, insya Allah. Materi dari evaluasi harian adalah materi yang disampaikan pada pekan yang sama ketika tugas diberikan. Tugas ada di e-learning.sdiis.com. Waktunya rencananya akan Ana beri waktu untuk mengerjakan selama sepekan. Misalnya jam 11 kita mulai perkuliahan di hari Rabu, maka akan Ana tutup jam 10.59 misalnya begitu. Jadi sepekan waktu mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, pastikan Antuna memiliki kuota internet, kemudian memiliki sinyal yang baik, jaringan internet yang baik di rumah, dan pastikan juga Antuna sudah menyimak materi yang sudah diberikan ketika tugas juga diberikan. Jadi pekan yang sama materi diberikan akan ada tugas. Pastikan sebelum mengerjakan tugas menyimak materi terlebih dahulu karena nilainya lumayan 15% total dari tugas. Kemudian UTS, ujian tengah semester. Insya Allah UTS kalau di pekan dilakukan di pekan ke-9 ya. UTS dilakukan di pekan ke-9 jika sesuai dengan kalender akademik dari kampus. Materinya yaitu di pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-8. Ujiannya di e-learning.sdiis.com. Nilai persentasenya adalah 25%. Kemudian yang terakhir adalah penilaian UAS. UAS persentase nilainya 50%, lebih tinggi dari penilaian yang lain. Kalau Antuna nanti di hasil akhir
nilainya tidak sesuai, itu tidak hanya diambil dari nilai UAS saja. Bisa jadi tugas ada yang kurang, sikap ada yang kurang baik, atau kehadiran ada yang absen, ghaibah, presensinya, dan sebagainya. Jadi maksimalkan nilai UTS ini untuk lebih baik karena nilainya tinggi. Jika Antuna berhalangan atau bentrok, segera konfirmasi. Uzur yang diterima misalnya sakit atau bentrok dengan mata kuliah lain. Namun ini untuk mata kuliah yang lain sepertinya tidak jadi ada toleransi ya. Tetap dilakukan di hari yang terjadwal pada saat UAS. Yang misalnya sakit, segera konfirmasi saja. Nah, cukup untuk penilaian. Kemudian silabus. Silabus pada mata kuliah metode pengajaran yang pertama mengenai perangkat pembelajaran, yang kedua teori belajar, yang ketiga prinsip belajar, yang keempat model pembelajaran, silabus yang kelima metode pembelajaran, kemudian yang keenam strategi pembelajaran, kemudian kurikulum, lalu pembelajaran tematik, masalah belajar, pengelolaan kelas, kaidah pembuatan soal dan KKN, evaluasi pembelajaran, dan media pembelajaran serta e-learning. Nah, ada 14 materi yang kita akan pelajari bersama, kita diskusikan bersama. Semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Amin. Ya, untuk tujuan perkuliahan metode pengajaran, yang pertama agar mahasiswi bisa menganalisis dan mengembangkan capaian pembelajaran ketika Antuna terjun di dunia pendidikan, misalnya menjadi guru. Kemudian agar mahasiswi memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengajar. Ana di sini juga memahami di antara Antuna juga sudah ada yang baik dalam mengajar, bahkan memiliki banyak kelas yang kita saling diskusi bagaimana nanti metode mengajar yang baik ketika di kelas dalam hal satuan pendidikan ya dan sekolah. Kemudian yang terakhir untuk mengembangkan perangkat pembelajaran agar mahasiswi bisa mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perangkat pembelajaran. Mungkin ada yang sudah mengenal, sudah tahu, sudah pernah membuat perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Nah, perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran adalah
proses kerjasama antara guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa, dari dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri peserta didik, seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar, sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Jadi perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan atau sejumlah instrumen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang akan digunakan baik itu di kelas, di laboratorium, ataupun di luar kelas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar. Juga dilakukan penyiapan perangkat penilaian dan skenario pembelajaran. Suhadi pada tahun 2007 menyatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Rangkaian perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Namun dalam bahasan kita kali ini nanti akan kita batasi apa saja yang kita akan bahas tentang perangkat pembelajaran. Selanjutnya, tujuan perangkat pembelajaran. Tujuan perangkat pembelajaran adalah untuk mempermudah guru dalam proses pembelajaran, juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat dari perangkat pembelajaran diantaranya perangkat pembelajaran sebagai pedoman atau petunjuk. Yang pertama, pedoman, panduan atau petunjuk, atau pemberi arah bagi seorang guru. Terkadang masih ada guru yang bingung atau hilang arah di tengah-tengah proses pembelajaran,
karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran menjadi panduan, memberi panduan apa yang harus dilakukan seorang guru ketika di dalam kelas. Selain itu, perangkat pembelajaran juga sebagai pengembangan teknik mengajar dan memberi panduan untuk merancang perangkat yang lebih baik. Yang kedua, tujuan perangkat pembelajaran adalah sebagai tolak ukur atau bahan evaluasi. Dengan perangkat pembelajaran, guru bisa menilai hasil kerjanya selama mengajar. Selain itu, guru juga bisa melakukan evaluasi atau refleksi agar pembelajaran bisa ditingkatkan dari segi kinerja dan cara mengajar, agar peserta didik bisa lebih berkembang. Seorang guru yang profesional pastinya mengevaluasi setiap hasil mengajarnya. Begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran selama ini, sejauh mana perangkat pembelajaran yang telah dirancang sudah diaplikasikan dalam kelas. Evaluasi dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Kegiatan evaluasi bisa dimulai dengan membandingkan dari berbagai aktivitas di kelas, strategi mengajar, metode mengajar, atau bahkan langkah pembelajaran dengan data yang ada di perangkat pembelajaran. Yang ketiga, manfaatnya adalah perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Maksudnya, perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi, tapi juga sebagai media peningkatan profesionalisme. Seorang guru harus menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajarannya semaksimal mungkin. Kemudian jika ada yang kurang, diperbaiki segala yang terkait dengan proses pembelajaran lewat perangkat mengajar. Jika tidak demikian, maka kemampuan seorang guru tidak akan berkembang, bahkan mungkin akan menurun. Yang terakhir, manfaat dari perangkat pembelajaran adalah agar mempermudah guru dalam membantu proses fasilitasi pembelajaran. Jadi sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkat pembelajaran, tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Kemudian contoh dari perangkat pembelajaran. Yang pertama, ini secara acak. Yang pertama silabus, prota, promes, prota program tahunan, promes program semester, RPP, kalender akademik, kemudian rancangan atau rincian pekan efektif, jurnal mengajar, dan media pembelajaran. Bagaimana urutan penyusunan rencana pembelajaran? Yang pertama, kita harus memahami KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, kemudian menyusun program tahunan dan program semester, lalu menyusun silabus, dan yang terakhir menyusun RPP. Ini
alur penyusunan program tahunan dan program semester. Yang pertama, perencanaan pekan efektif setiap semester, kemudian membuat program tahunan dan program semester. Kemudian ada baiknya kita memperkenalkan perbedaan antara KTSP, K13 dan K13 edisi revisi. Kurang lebihnya seperti ini yang akan Ana sampaikan. Namun karena kurikulum ini selalu berganti, sering berganti, maka kita harus sering-sering update informasi. Ini yang Ana dapatkan perbedaan KTSP dan kurikulum K13, kurikulum 2013. Yang pertama, di kurikulum 2013 ada kompetensi inti yang sebelumnya di kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah standar kompetensi. Jadi nama standar kompetensi atau SK diganti dengan kompetensi inti atau KD yang terdiri dari 4 kompetensi inti. Kemudian kelompok pelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari kelompok mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Sedangkan pada kurikulum 2013 terdiri dari kelompok A, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Kelompok wajib, kelompok pilihan peminatan, pilihan kemandirian, dan kelompok program kebutuhan khusus. Untuk penilaian, standar penilaian pada kurikulum K13, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 lebih meningkatkan pada aspek pengetahuan, sedangkan standar penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang didasarkan proses dan hasil. Kurikulum 2013 terdapat keseimbangan antara aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, bedanya kalau 2006 hanya pada pengetahuan saja. Kemudian pada kurikulum KTSP, dalam proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kalau nanti Antuna cari, misalnya mau membuat perangkat pembelajaran, kurikulumnya apa ini? Kalau misalnya ada kata eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, berarti itu masih menggunakan kurikulum KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013 sudah menggunakan pendekatan saintifik. Contohnya mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Pada kurikulum KTSP, mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi mata pelajaran tersendiri, sedangkan pada kurikulum 2013 TIK hanya sebagai media pembelajaran. Sudah tidak ada mata pelajaran TIK. Kemudian kurikulum 2013 edisi revisi yang merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir Ana tahu ada revisi 2018 dan revisi 2019. Ini masih revisi 2016 ya.
Sebelumnya, ulangan harian namanya adalah ulangan harian. Evaluasi harian namanya ulangan harian. Pada kurikulum revisi namanya berganti penilaian harian. Ujian akhir semester namanya ganti menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1. Sedangkan untuk semester genap, semester 2 bukan ujian akhir semester tapi penilaian akhir tahun. Tidak ada UTS. Untuk skala penilaian saat ini penilaiannya dalam bentuk predikat dan deskripsi ya. Skala penilaiannya 1 sampai 100. Kemudian untuk remedial diberikan untuk peserta didik yang kurang. Namun sebelumnya peserta didik diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil pembelajaran, terakhir nilai rapot. Sebelumnya punya cerita kalau ada di suatu tempat ketika kita menemukan siswa yang kurang mampu dalam segi pembelajaran, maka siswa tersebut, peserta didik tersebut tidak boleh tinggal kelas. Karena apa? Karena dia sekolah tujuannya supaya pintar. Maka bagaimana cara sekolah memberikan pembelajaran ulang atau remedial agar siswa tersebut bisa naik kelas. Tidak boleh membuat anak tinggal kelas. Nah, ini kebijakan dalam implementasi K13 adalah perubahan paradigma pembelajaran yang awalnya berpusat kepada guru atau teacher center menjadi berpusat pada peserta didik atau student center learning. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Nanti kalau ada waktu akan kita bahas mengenai metode pembelajaran yang terbaru yang digunakan, yang rencananya akan diterapkan oleh pemerintah. Pendekatan saintifik adalah pendekatan dengan teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru dan memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik ini terbukti lebih efektif dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Contohnya tadi dengan metode teacher center learning yang menggunakan metode ceramah. Pembelajaran tradisional itu contohnya ceramah. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu mendorong peserta didik untuk menjadi peneliti, berpikir ilmiah, kritis, dan analitis. Karena pembelajaran dilakukan mulai dari tahapan mengidentifikasi permasalahan, kemudian menyusun rumusan masalah, menyusun dan menguji hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menyusun laporan hingga mempresentasikannya. Jadi mulai dari sekolah dasar semua menggunakan pendekatan saintifik. Yang aktif adalah peserta didik. Pendekatan saintifik mendorong peserta didik untuk berjiwa investigatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
sehingga peserta didik bisa membangun konsep diri melalui pengalaman belajar yang dialami. Oleh karena itu, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Bermakna maksudnya dia akan selalu mengingat dan bermanfaat untuk ke depan, atau lebih aplikatif. Sebelum kita masuk ke program tahunan, kita akan membahas tentang efektif fakultatif. Hari efektif fakultatif adalah istilah dalam dunia pendidikan ketika bulan Ramadan tiba. Pada hari efektif fakultatif ini, sekolah atau tingkat satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengisi kegiatan selama hari puasa berlangsung. Bisa diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di bulan Ramadan seperti pondok pesantren kilat, membuat kerajinan dari kertas, dan sebagainya. Yang penting sekolah tetap masuk, tapi tidak ada pembelajaran seperti biasanya. Namun ada juga beberapa sekolah yang memilih untuk memberikan tugas belajar di rumah selama hari efektif fakultatif, diliburkan. Biasanya di pondok-pondok pesantren. Alasannya agar lebih terfokus ibadah. Dan juga karena para santri dan santriwati berasal dari kota-kota yang jauh, sehingga memberi kesempatan agar bisa berkumpul dengan keluarga saat berpuasa. Kemudian mata pelajaran diniyah yang diajarkan. Kurikulum pelajaran diniyah yang dipakai adalah gabungan kurikulum Depak, Timur Tengah, dan pondok pesantren. Di antaranya tahfidz, akidah, ibadah, akhlak, fikih, hadis, dan tarikh Islam, juga bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke program tahunan dan program semester, akan kita bahas mengenai standar kompetensi lulusan. Anggap saja kita dalam satuan pendidikan dasar. Ya, kurang lebihnya sama untuk tingkat menengah dan tingkat atas. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah diharapkan memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan atau SKL, SD, MI, SDLB, paket A, pada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, contohnya sebagai berikut. Untuk dimensi sikap, rumusannya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter, jujur, dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Kemudian untuk dimensi pengetahuan, rumusannya adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas yang tadi saya sebutkan dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, dan negara. Untuk dimensi keterampilan, rumusannya adalah memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kurikulum 2013 tidak ada standar kompetensi SK, yang ada kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar dan KD. Kompetensi inti pada sekolah SD dan MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda juga dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. 4 kompetensi ini dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial, terkandung 5 nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menerima, menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kedua kompetensi tadi dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, kebiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Proses pembelajaran dengan menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap dapat diintegrasikan dengan 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter, yaitu nilai religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Itu tadi pengenalan tentang SKL, KI, dan KD. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Secara umum,
Langkah-langkah penyusunan program tahunan dan program semester sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kalender pendidikan setiap satuan pendidikan, setiap sekolah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan banyaknya pekan efektif setiap bulan. Kalender pendidikan pada umumnya memuat hari-hari libur, seperti hari Sabtu atau hari Minggu, hari libur semester, hari libur permulaan puasa, hari raya, hari libur nasional, libur pilkada, dan sebagainya. Kalender pendidikan juga memuat jadwal ulangan tengah semester ganjil dan jadwal ulangan semester genap. Jadwal ujian sekolah, UTS genap, jadwal ujian praktik, dan perkiraan ujian nasional. Yang kedua, langkah menyusun prota dan promes adalah mengkaji struktur kurikulum untuk menentukan jumlah jam mata pelajaran tiap pekan. Yang ketiga, mempelajari kompetensi dasar dan silabus untuk memperkirakan jumlah jam pelajaran yang diperlukan untuk pembelajaran tiap-tiap KD. Yang keempat, menghitung pekan efektif per tahun dan per semester. Yang kelima, menghitung jam efektif kegiatan belajar mengajar per semester. Yang keenam, menentukan alokasi waktu tiap KD berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar, sesuai dengan waktu efektif pada tiap semester. Yang ketujuh, mengisi alokasi waktu dan kompetensi dasar pada format program tahunan. Dan yang terakhir, memetakan penyebaran alokasi waktu tiap KD pada format program semester. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan program tahunan dan program semester. Kita harus memiliki kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan daerah masing-masing, karena kalender akademik akan berbeda tiap daerah. Kemudian kita juga perlu struktur kurikulum, kompetensi dasar, dan silabus. Kemudian program tahunan. Program tahunan atau prota merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, yang merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Dan guru juga memiliki kebebasan dalam menentukan program tahunan. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian langkah-langkah merancang program tahunan atau prota. Yang pertama, menelaah jumlah KD pada tiap mata pelajaran dalam 1 tahun, atau menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas dalam 1 tahun.
Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau disingkat MBE dalam 1 tahun. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam subtema. Dalam menyusun program tahunan, komponen yang harus ada meliputi identitas, yaitu kelas berapa, muatan pelajaran apa, dan tahun pelajaran. Kemudian komponen program tahunan juga harus meliputi komponen format isian, yaitu tema, subtema, dan alokasi waktu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa guru diberikan kebebasan dalam menyusun format program tahunan. Kemudian program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Apa itu program semester? Program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu setiap pekan. Langkah-langkah perancangan program semester. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Untuk program semester secara garis besar berisi mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Ya, pada umumnya program semester berisikan identitas seperti satuan pendidikan, sekolahnya apa, kemudian mata pelajaran apa, kelas semester berapa, kemudian tahun pelajaran. Jadi identitas berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Kemudian format isian.
tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu dan bulan yang terinci tiap pekan, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Secara sederhana, teknik pengisian program semester tidak berbeda dengan program tahunan. Beberapa komponen yang ada di program tahunan masih digunakan, yaitu tema dan subtema. Dari sisi format, terdapat beragam format program semester. Nanti akan kita perlihatkan contoh dari format program semester pembelajaran tematik terpadu kelas 1, insya Allah. Semoga bisa menginspirasi Antuna untuk mengerjakan tugas membuat perangkat pembelajaran. Kemudian pekan efektif. Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Cara menentukan pekan efektif. Yang pertama, menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Kemudian menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif, dan menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran tiap pekan. Ini seperti yang ada di dalam tampilan video atau di materi yang di PDF. Ini contoh perhitungan jam efektif. Format minggu efektif seperti ini. Atau bisa juga seperti yang ada di tampilan saat ini. Perhitungan alokasi waktu semester biasa contohnya. Banyaknya minggu dalam 1 semester, jumlah tiap bulan berapa untuk mencari pekan efektif. Misalnya Juli itu yang efektif hanya 2 minggu biasanya, karena masuk biasanya pertengahan bulan Juli. Total, kemudian banyaknya minggu tidak efektif yang terdapat. Masa orientasi siswa ada 1 pekan, itu dianggap meskipun kegiatannya hanya 3 hari maka dianggap 1 pekan tidak efektif. Kemudian hari efektif fakultatif itu adalah pekan tidak efektif. Ulangan tengah semester tidak efektif. UAS, pelaporan nilai, pembagian rapot itu termasuk pekan tidak efektif. Dan libur akhir semester jumlahnya 7. Jadi total banyak pekan yang efektif tadi sudah dijumlah dikurangi pekan tidak efektif, jadi banyaknya jam efektif adalah hasilnya tersebut. Nah, berikut ini adalah format program tahunan. Contoh format program tahunan: memuat nama identitas sekolah, identitas, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Format isiannya ada tema atau subtema, di sini ada kompetensi dasar dan alokasi waktu. Ini semester 1 dan 2, genap dan ganjil. Namanya juga program tahunan, jadi ada 2 semester. Kalau 1 semester berarti program semester. Ini pengaplikasian dari program tahunan. Mata pelajaran matematika. Ini nomor KD di sebelah kiri.
nomor KD, kemudian KD-nya, dan alokasi waktu jam pelajaran. Ini format program semester yang kosong seperti ini. Ada identitas sekolah, nama sekolah, mata pelajaran apa, kelas berapa, program apa. Kemudian format isiannya ada kompetensi dasar atau subtema, tema subtema, jumlah alokasi jam pelajaran, jampel, kemudian bulan yang terinci tiap pekan. Jadi rincian pekannya, jadi dibuat 5 kolom, dianggap satu bulan terdiri dari 5 pekan. Dan keterangan. Ini contoh dari format program semester mata pelajaran matematika SD kelas 4 semester 1. Ini di bulan Juli dicentang 3 Agustus 1. Kenapa jadi 22? Dianggap karena kemungkinan tiap pekan itu ada 2-3 pertemuan. Jadi kita hitung jika satu jampel itu satu pertemuan 2 jampel, maka dikali 4 kali 3, ini ada 6. Di Juli pekan yang pertama 6, tambah Juli tentang kedua 12, ditambah Juli ke 3 18, dan mungkin ini di bulan Agustus pekan pertama ini hanya terdapat 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Jadi berapa tadi? 12 tambah 6, 18 tambah 4, 22 pertemuan. Jadi satu pekan ada 3 pertemuan. Tiap pertemuan ada 2 jam pelajaran. Nah, ini alokasi waktu tiap tatap muka pembelajaran. Kita lihat di sini ada SD, 1 jampelnya adalah 35 menit. SD 1 jam pelajaran definisinya adalah 35 menit. Untuk SMP 40 menit, SMA 45 menit. Sedangkan SMK atau MAK adalah 45 menit. Kalau ini rombel rombongan belajar tiap satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Tabel bisa kita lihat kalau misalnya SMA ya, itu maksimal 36 rombel. Dibagi 3 berarti 12 kelas tiap tingkatan, dan tiap kelas ada 36 siswa. Itu maksudnya, dan seterusnya ya. Nah, untuk silabus kita lanjutkan di pekan depan, silabus dan RPP insya Allah di pekan depan. Kita akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Supaya tidak berat, kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pekan depan. Silahkan dicatat, dirangkum, dan jangan lupa dikerjakan tugas di e-learning.stdiis.com. Jika nanti Antuna akan mengerjakan tugas, pastikan Antuna sudah membaca, menyimak video, rekaman, ataupun mempelajari materi, dan cari waktu yang tepat. Sinyalnya baik, kemudian kuotanya terpenuhi, kuota internetnya terpenuhi, dan yang mengakses tidak terlalu banyak supaya tidak ngedown dan tidak tertutup sendiri. Ya, diingat ya. Semoga Antuna dimudahkan mengerjakan tes. Barakallahu fikunna.
Jika nanti terpaksa e-learning tidak bisa login, insya Allah materi akan diberikan di channel Telegram. Jangan khawatir ya, jangan khawatir untuk waktu pengerjaan tes, dan Ana harap agar tidak ada yang menghubungi Ana Japri melalui Telegram ataupun WhatsApp. Bisa disampaikan di e-learning, di forum atau chat atau inbox, atau melalui grup diskusi kelas di Telegram, atau melalui perwakilan dari ketua kelas. Hanya karena Ana takut khawatir terlewat jika tidak terbaca dan tidak terbalas. Ya, silakan di inbox melalui e-learning atau grup kelas di Telegram. Nah, barakallahu fikunna, kita tutup pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولسوف يبشر ويجاب ولسوف يبشر ويجاب المسلم بر أواب مفتاح للخير وباب